Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita kaji Al-Hikam nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la takhrizku aswaral aqdari. Kekerasan atau semangat perjuanganmu itu tidak dapat menembus tirai takdir. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahi rabbul alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah yang telah mengatur seisi alam. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari pengetahuan Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kita disuruh ikhtiar. Ikhtiar kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang tidak ada tercatat di Lauh Mahfuz. Ikhtiar itu dari satu takdir ke takdir lain. Seperti orang mencari jodoh, tidak akan bertemu dengan jodoh yang tidak tertulis. Hanya saja kalau ahli maksiat jodohnya yang ini, kalau kemudian dia tobat nasuha, jodohnya yang itu, semuanya ada. Baik, jadi kita harus menyadari bahwa jangan sampai kita jadi ujub dan takabur dengan apa yang kita lakukan, karena yang kita lakukan juga tetap saja menghasilkan apa yang ketetapan Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada di sisi Allah, ya. Karena semuanya juga sudah Allah ketahui, sudah tertulis, dan kita patuh itu hanya menggerakkan kita dari satu takdir ke takdir lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, ini nih garisnya, tambahan nikmat ini, tapi ini pasti sudah ada juga di sisi Allah. Kalau kamu kufur nikmat, inilah yang akan kau dapatkan. Kalau pagi-pagi kita bersedekah, takdirnya didoakan para malaikat. Kalau tidak sedekah, takdirnya ada malaikat juga yang mendoakan yang kurang baik bagi kita. Jadi kepatuhan kita kepada Allah akan menggiring kita kepada beragam ketentuan Allah yang terbaik bagi kita. Enak begitu kan? Nomor 4. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu, sebab apa yang sudah dijamin atau diselesaikan oleh lainmu tidak usah kau sibuk memikirkannya. Wa kayyin min dabatin la tahmilu rizquha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Beberapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya atau makanan kebutuhannya. Allah lah yang menjamin rizkinya juga terhadap dirimu.
Jadi ada yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti rezeki dijamin. Perintah Allah sebetulnya bukan mencari rezeki, tetapi menjemput rezeki kita. Yang dicari adalah keberkahannya. Jadi kita tidak boleh takut antara ada dan tiada dalam rezeki kita tuh. Yang kita takutkan adalah berkah atau tidak. Rezeki ada, karena itu sudah jaminan Allah, benar? Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali sudah dengan rezekinya. Tapi halal haram adalah kewajiban kita. Jadi kita harus ikhtiar tuh, jangan takut tidak kebagian rezeki, tapi takut tidak berkah rezeki kita. Bisa dipahami tidak, hadirin? Karena kalau takut tidak rezeki berarti kita ragu kepada janji Allah. Dan rezeki kita kan jaminan Allah, semua sudah ada. Tapi Allah memerintahkan kita untuk rezeki yang berkah, halal, niatnya benar, caranya benar. Ketika datang rezeki mulai diuji, apakah kita syukur atau tidak. Yang membuat rezeki itu punya nilai bagi kita kalau kita syukur. Nanti ada waktunya Allah menahan rezeki kita, tiba-tiba ditahan saja oleh Allah. Itu waktunya kita bersabar atau tidak. Nanti ada waktunya diambil rezeki itu, ada waktunya diambil saja. Kita nabung, nanti tiba-tiba nggak ada uang itu, ketipu, hilang, atau macam-macam lah, sakit. Kan kalau sakit mau tidak mau bayar kita. Nah, ridho atau tidak. Jadi inilah yang menjadi wilayah pekerjaan kita sehari-hari. Meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar. Jangan risau terhadap apa yang sudah dijamin Allah, tapi risaulah kalau kita tidak melakukan apa yang yang sudah diperintahkan Allah kepada kita. Terbayang tidak, hadirin? Jelas tidak ini kan? Kita kan suka salah mikir. Aduh, saya dapat uang enggak? Nah, sebetulnya rezeki saya ada tidak? Bukan itu pikiran kita. Saya benar tidak nih? Seperti saudara-saudara, rezekinya ada tidak? Mas, boleh ngobrol sebentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bincang-bincang, Mas? Iya. Kedengaran nggak nih? Ya, kedengaran. Baik, berapa umur Mas sekarang, Mas? 34. 34 tahun hidup di dunia ini, ya? Iya. Plus 9 bulan di perut ibu, ya kan? Betul. Kondisi Mas tidak bisa melihat? Iya. Total, Mas? Slow motion. Slow motion? Iya. Masih bisa melihat cahaya. Kelihatan nggak nih? Tidak. Tidak, ya berarti sangat terbatas, ya? Ya, sangat terbatas. Baik. Kaki tidak bisa jalan, ya? Iya. 34 tahun tidak bisa melihat, plus kaki tidak jalan. Rezekinya ada tidak, Mas? Ada, alhamdulillah. Ada terus, Mas? Ada terus. Pernah sehari Allah lupa ngasih makan? Tidak pernah. Tidak pernah. Minum? Tidak pernah. Mas pernah mau mencari sumber makanannya enggak? Tidak pernah. Pernah makan ikan, Mas? Pernah. Sering bahkan. Sering makan ikan. Mana yang terjadi, Mas nyari ikan atau ikan nyari Mas? Ikan yang nyari saya. Ikan. Gimana kalau Mas harus nyari ikanan? Aduh, repot sekali pasti. Repot ya, Mas, ya? Iya. Repot banget tuh, harus berenang, susah lagi. Udah berenang gak kelihatan ikannya, ya Mas? Betul. Benar, Mas? Betul. Pernah makan ayam? Pernah, sering. Sering. Mana yang ngedeketin? Mas nyari ayam atau ayam memasrahkan diri kepada Mas untuk dikunyah? Kenapa ketawa, Mas? Ya, rezeki yang mendekati saya. Rezeki, ya. Sambal, Mas pernah makan sambal? Ya, pernah. Apa saja komponen pembentuk sambal? Cabai, Cabai, bawang, bawang, gula,
Gula kira-kira itu dari satu kebun atau dari berbagai kebun, Mas? Dari berbagai Berbagai kebun ya, apalagi garam dari laut berarti, Mas ya. Garam. Terasi itu dari udang, Mas. Udang dari laut yang mana? Mas nyolek sambal itu kebayang nggak kalau Mas ngumpulin bahan bakunya sendiri, Mas? Iya. Satu dari kebun Cirebon ya, bawang dari Cirebon, garam dari Madura, Mas ya. Betul. Sedangkan terasinya itu dari Sumeneb. Kepikir saya aja. Tapi dicolek tiap hari, Mas ya. Iya. Kebayang nggak betapa rumitnya sambal itu terjadi? Iya, betul. Mas minum terus nggak 34 tahun? Alhamdulillah. Pernah ngebor sumber mata air? Tidak pernah. 100 juta loh, Mas, satu sumber. Masya Allah. Yakin ada rezeki nggak, Mas? Yakin. Yakin. Mas dianterin terus ke atas rezekinya, ya. Betul. Saya masih harus nyari. Jadi saudara kalau ingin tidak datengin terus rezeki, harus bagaimana? Harus bagaimana, Mas? Harus nggak lihat. Tidak juga. Ada yang didatengin juga walaupun lihat ya nggak, karena nggak bisa kemana-mana. Jadi jangan risau dengan rezeki itu. Ada. Ini yang lebih. Mas pernah mikirkan rezeki nggak, Mas? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Gimana nggak pernah mikir rezekinya? Yakin aja bakal ada gitu? Yakin aja udah, karena sudah terbukti sekian lama saya hidup terjamin rezekinya. Masya Allah. Pengen tabungan nggak, Mas? Nggak perlu. Nggak perlu. Tadinya mau saya kasih ya, kalau nggak perlu ya nggak apa-apalah. Ada tabungan dengan tidak ada tabungan sama nggak, Mas? Sama aja. Benar, sama. Sama. Ada tabungan yang menjamin Allah, tidak ada tabungan yang menjamin Allah. Bedanya apa? Ada tabungan. Ya. Tapi tabungan tidak menjamin. Pernah Mas sakit waktu itu dioperasi? Pernah. Ya, tabungan ada berapa? Sedikit. Sedikit. Biaya operasi mahal? Mahal. Pakai tabungan atau pakai apa? Tidak pakai tabungan. Ya, malah nambah katanya tabungannya, Mas ya. Nah begitulah hadirin, ini fakta ya. Dek sini Dek, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Ryan. Ryan, usia berapa? 12 tahun. 12 tahun plus 9 bulan di perut ibu ya? Iya. Alhamdulillah. Apa kabar Ryan? Baik. Apakah memikirkan tentang rezeki gitu? Tidak. Mungkin ada sesuatu yang harus kita perencanakan, planning, kemudian konvergensi dan heterogen, defisiensi dan efisiensi serta globalisasi. Tidak. Makan terus nggak? Ya. Makan apa aja? Telur balado. Telur balado. Apa aja pembentuk telur balado? Sambal telur. Sambal telur ya. Telur itu keluar dari siapa? Ayam. Pernah nyari bagaimana kalau Rian nyari sendiri telur? Kebayang? Enggak. Gimana caranya nyari telur coba kalau nggak datang sendiri? Beli. Enaknya di anak kecil, sederhana pisan. Walau saya lempeng beli, kita memikirnya di ayam hamil sebagainya. Jadi gimana? Jadi nggak pernah kepikiran tentang rezeki ya? Enggak. Ada terus. Ada.
Atau mungkin sekarang kan cicilan rumah meningkat. Gimana dalam pemikiran Rian? Biasa aja. Beginilah ahli marifat, hadirin. Enak nggak sih hidup polos begini? Enak. Baik, alhamdulillah. Cita-citanya jadi apa? IT. IT itu apa? Program-program gitu. Oh, robot dia megang. Wajahnya juga beda tanpa dosa mah kayak gini. Nah, intara ruam barada pisan. Terima kasih yang sing jadi hafiz Quran ya. Amin ya. Amin. Maksudnya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cung yang merasa senior yang deket-deket sini, masa keemasan. Mana masa keemasan? Kan wisudanya besok. Pulangnya dari sekarang. Kan? Habis ya, saya aja lah, saya tua juga kan. Saya 56 tahun, Januari besok. Sama. Makin lama makin jarang mikirin rezeki sudah. Padahal anak 11, cucu mau 8, kuda 35. Oh, saudara pikir gampang ngurus kuda sebanyak itu? Masya Allah. Harus sedia rumputnya, dedak, ampas tahu, minumnya, kalem kuda mah ya. Suatu saat pernah terjadi kemarau panjang, berat sekali ini. Setiap hari memikirkan makanan kuda. Kuda mah tenang, ya. Mana sih belum ngarit, begitulah. Mungkin. Ini saya mikir sampai pergi ceramah kemana jauh, pulangnya bawa rumput hadirin. Mobil kelen, Alphard, belakangnya karung. Betulan? Mikir terus bagaimana makan kuda. Akhirnya dapat rezeki dari airport. Di sana boleh memangkas rumput. Ini saya pikir luar biasa. Kuda diam di kandang. Orang yang mikirinnya digerakkan oleh Allah tuh. Nyari santri sore ngarit. Masya Allah. Beli makanan, malam-malam kita harus pakai truk supaya besok kuda makan. Sibuk nyari air supaya bisa minum. Masya Allah, kuda begitu. Jadi jangan risau dengan apa yang sudah jadi janji dan jaminan Allah. Risaulah yang menjadi kewajiban kita, tidak kita sempurnakan. Jadi tugas kita sekarang tuh sekuat tenaga mikir. Saya benar tidak nih kerja nih, niatnya apa? Cara saya kerja nih benar tidak? Kalau takdirnya dapat, saya syukur tidak nih. Kalau sedang ditahan, tahan, sabar tidak. Nanti ada waktunya diambil, sudah. Harus punya persepsi. Kalau kita harus bayar sesuatu, seperti yang tadi dikatakan, tergantung sudut pandang. Ini suatu saat terjadi, salah seorang sahabat di Australia, mobilnya tidak bisa di starter, akibatnya harus derek, kurang nyaman. Bayangkan Australia serba mahal, derek aja mahal, belum lagi nanti bengkelnya mahal. Malam-malam sangat galau memikirkan biaya. Tapi ketika sudut pandangnya dirubah, Bu, itu para petugas derek punya keluarga enggak? Oh iya, mereka perlu rezeki tidak buat keluarganya, buat makan, buat sewa rumah. Oh iya, anak-anaknya mungkin perlu buat bayar asuransi. Oh betul. Ibu beruntung karena ibu jadi jalan rezeki mereka. Mereka bisa makan, bisa bayar sewa. Oh iya ya ayah, alhamdulillah saya kepilih dong. Begitulah kejadiannya sama.
beberapa waktu sebelumnya menderita, uring-uringan, beberapa waktu sesudahnya ceria. Kenapa? Berhasil mengalihkan sudut pandangnya. Sama dalam hidup juga, gini saja. Mau dibikin susah, susah ayo. Orang menghina kita, tersinggung kalau sudut pandang harga diri, robah sudut pandangnya. Kalau ada orang menghina kita, kita syukur, bukan kita yang jadi dia, sudah beruntung. Kalau ada orang menghina kita, kita nggak salah, kita syukur, berarti dia menjadi jalan penggugur dosa kita. Senang kan? Kalau dia menghina kita, kita lihat, dengar penghinaannya, dan tafakuri kehinaan kita yang sebenarnya. Kita jadi syukur, ternyata penghinaan dia lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Jadi menderita itu sebetulnya bukan pada kejadiannya. Ya begitulah. Cukup? Ada pertanyaan? Ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Tidak ada? Selesai berarti? Rezekinya ada nggak, Dek? Ada. Masih mikirin rezeki nggak? Kadang memang suka masih. Jujur? Iya, jujur. Apa? Kalian ngomong apa tadi? Suka mikirin rezeki? Iya, jujur suka. Maksud saya rezeki bukan jujur, ya. Iya, maksudnya jujur suka mikirin rezeki. Gimana kalau mikirnya? Ya buat kedepannya gimana gitu. Kalau misal ya memang masih belum kuat di akidah ataupun keimanannya. Kedepannya gimana gitu ya? Ya suka mikir begitu. Bagaimana masa depan nanti, biasanya suka gitu. Ya nggak apa-apa. Terus jadi gimana, menghasilkan apa mikir gitu? Bingung. Belajar ke ada yang tadi. Bukan tidak boleh mikir, hadirin. Kita harus ada perencanaan. Darut Tauhid ini, wah, harus gajian besar tiap bulan, miliaran. Pak Gatot dan kawan-kawan harus mikir bagaimana nih mengadakan rezekinya, syariatnya. Belum lagi naik gaji, belum lagi untuk perumahan, belum lagi untuk pensiun, ya. Itu yang mikir Pak Gatot dan kawan-kawan, bukan saya, gitu ya. Jadi rencana harus, tapi yang jangan itu bersandar kepada rencana. Yang jangan itu bergantung kepada rencana. Sempurnakan rencana, karena memang itu sunatullahnya. Sempurnakan ikhtiar, tapi tidak boleh bersandar kepada rencana, kepada ikhtiar, kepada siapapun apapun. Harus yakinlah, rencana itu ibadah, ikhtiar itu ibadah, cita-cita juga ibadah, ya. Nah, kalau nggak nyambung ke Allah, jadilah ngungung, bingung, ya. Kalau yakin ke Allah, tentram. Pertanyaan selanjutnya, akhwat 1, ikhwan 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, mengikuti Gimana? mengikuti kajian mengenai rizki, yang saya pahami bahwa kalau rizki kolbunya harus tawakal, jasadnya harus ikhtiar maksimal. Tapi saya mencoba mengamalkan itu semaksimal mungkin. Kadang keseleo gitu, dari tawakal keseleo menjadi malas, ikhtiar maksimal keseleo menjadi pusing memikirkan dunia. Nah, kira-kira rambu-rambunya seperti apa? Kalau keseleo mah diurut, ya. Diurut itu tawakalnya, ya. Gitu deh. Jadi gini ya, barang siapa yang ingin yakin kepada jaminan Allah, tafakuri apa yang sudah Allah beri kepadanya. Seperti tadi itu kan ngajak membuka file apa yang Allah beri. Itu bisa membuat roja ke Allah, senang kepada nikmat Allah tuh kalau kita suka ngebuka file pemberian Allah. Apa yang kurang?
Nah, kalau kita mau khauf kepada Allah, maka fokus kita adalah dosa kita. Maksiat apa yang kita lakukan ke Allah, jarang ingat karunia Allah kita gunakan untuk maksiat. Nah, itu akan membuat kita takut ke Allah. Tapi kalau kita ingin nambah yakin terhadap kasih sayang Allah, buka file pemberian Allah kepada kita. Gitu. Udah, nggak usah dipaksakan kalau udah jelas ya. Alhamdulillah. Ya, silakan mikrofonnya. Dan sekarang rezeki mau ngapain coba? Kan makannya segitu-gitunya, benar? Benarkah? Sekarang punya peternakan sapi, tapi yang punya peternakan sudah sepuh dan kolesterol, belum tentu makan sapi. Punya kebun duren, yang punya kebun duren asam urat kronis, ya nggak? Udah ngelai we. Saya udah senior nih, 56 tahun. Yang ngirim duren ada, yang makan santri, hadirin sekalian. Saya bagian, aduh enak dah gitu we. Tidak bisa saya makan banyak dan saya nggak mau bermasalah. Kemarin ada yang ngirim emping, coba itu, enak, hanya lihat aja, emping. Yang ngegayam Ali dan kawan-kawannya. Makanya tim sekretaris saya seger-seger, sehat-sehat. Itu gonimah namanya. Silakan. Assalamualaikum yang saya hormati. Ustadz Heru, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tahun berapa dulu di Darut Tauhid? Akhir 92. Oh, ini senior kita ya. Akhir 92. Terima kasih. Kemana saja? Alhamdulillah terima kasih atas ilmu yang sudah bagi buat saya sehingga lebih mudah menghadapi hidup di luar. Masya Allah. Alhamdulillah. Begini sejauh ada 2 pertanyaan sebetulnya ini. Saya sudah pernah dapat pencerahan dari tentang 100% tawakal kepada Allah, 100% ikhtiar, 100%, semuanya 100%, 3 hal itu, zikir, fikir, ikhtiar. Tapi ketika di luar, saya memasuki sebuah sistem yang saya pikir tidak fair. Bolehkah saya tidak maksimal kepada sebuah sistem yang tidak fair dalam taruhlah bekerja, tapi dia curang nih sistem ini gitu. Saya jujur, saya sudah seperti yang bilang, saya bekerja maksimal, saya bekerja jujur, tapi saya merasa dimanfaatin oleh sistem ini. Apakah saya setelah tahu boleh menurunkan maksimal itu? Jadi bahagia enggak? Saya merasa bahagia karena uang atau tenaga saya bisa di-sharing ke yang lain yang lebih menurut saya lebih berhak daripada dimakan habis oleh sistem ini. Dia tidak berbagi dan saya tahu dia dijual, linknya adalah ke kelompok atau kaum yang memang berbeda dengan saya. Taruhlah dia ada sistem ke Yahudi, dia juga misalnya ada saluran-saluran untuk Yahudi. Saya pernah ngurus, ternyata si keuntungan perusahaan ini juga masuk ke sebuah sistem yang berbagi untuk perkembangan Nasrani Yahudi, istilahnya misionaris mereka, karena proposalnya masuk ke saya. Baik, satu ini ya. Jadi saya tidak maksimal untuk mereka, itu boleh apa tidak? Itu bagaimana menurut Ini masuknya ke ilmu siasat mungkin ya. Saya belum berpengalaman ilmu itu karena saya mah bulat-bulat aja. Nah, situasinya. Saya ingin nanya ke seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, ya, tunggu dulu jawabannya. Oh, ya. Coba tanya sama yang pengalaman begitu. Kelemahan saya adalah saya belum pernah bekerja di orang lain. Dari dulu juga ijazah juga nggak diambil. Jadi saya mah jadi direktur aja terus walaupun karyawannya tunggal, yaitu diri saya sendiri ya. Nah, ini saya belum berpengalaman. Jadi saya kalau udah ragu saya tinggalkan gitu. Kalau misalkan ini bisnis nggak sehat nih, ada kotor-kotornya, udah saya berhenti, nggak mau. Karena saya punya pilihannya begitu. Untuk yang seperti ini, belum nyoba. Makanya harus tanya kepada yang punya ilmu lebih. 2. Yang kedua, sejauh mana peran doa kepada Allah? Hanya doa saja, mengamalkan doa dengan kemudahan kita berikhtiar. Artinya ikhtiarnya mungkin tidak 100% karena kelemahan dan segala macam. Pernah ada riwayat yang saya dengar dari teman-teman di sini, Mu'adz bin Jabal itu telat sholat Jumat 3 kali sehingga Rasulullah bertanya kepada kemana Mu'adz? Kata
sebagian sahabat Muaz ini ditahan oleh orang Yahudi karena punya hutang. Kemudian oleh Rasul diajarin doa, baca ini. Nah, maksud saya sedikit dengan zikir fikir itu tadi, hanya membaca amalan itu kok bisa terbayar, apa hubungannya dengan doa, dengan ikhtiar itu apa ada apa tidak? Mungkin pernah, saya yakin pernah pengalaman untuk hal itu. Baik, Mas Punto, makomnya sekarang mau kerja juga susah ya Mas. Halo Mas, sekarang mau kerja misalkan ngojek susah, mau kerja apa gitu susah. Nah Allah tahu kondisi beliau. Nah, boleh jadi kerjanya beliau itu adalah dengan yakin, dengan doa, mendoakan orang lain. Ya saya tidak tahu, dengan disiplin tepat waktu, maka Allah sampaikan rezekinya. Begitu? Tapi ada yang fisiknya dibuat kuat, ilmunya dikasih oleh Allah. Mungkin rezekinya harus lewat all out fisik, pikirannya, di samping hatinya yakin. Tapi ada beberapa orang yang sudah memang tidak bisa lagi bekerja fisik, atau memang sedang belajar sehingga waktunya banyak untuk mencari ilmu, karena dia dapat tugas dari Allah untuk menyampaikan ilmu, nggak sempat kerja yang lain, nanti rezekinya ngikut juga dia ngejar gitu. Yang kasihan mah enggak salah sekali kerjanya, enggak ya, mikir enggak, zikir enggak, dan itu hidupnya bisa jadi sengsara betulan. Kalau dalam kitab Al-Hikam ini kan ada dua makom, ada makom tajrid dan makom kasab, yaitu ada yang rezekinya itu memang oleh Allah harus dengan all out kerja. Nah ini jadi penggugur dosa, pengangkat derajat, dia beda ibadahnya, mungkin tidak sebanyak yang ahli tahajud karena capek. Mungkin dia tidak berhasil saum Senin Kemis karena terkuras tenaganya, tapi kerja kerasnya itu dijalani dengan ridho. Ini gugur dosa, ini gugur dosa capeknya tuh. Kemudian mungkin pahalanya lebih tinggi juga karena dia capek walaupun tidak berhasil ahli ibadah. Di sini banyak yang santri ibadah, ngapalin Quran, rezeki dapat aja terus. Mana? Betul deh? Betul kan? Oh baru daftar ya, masih menderita. Oh ini beda ya hadirin. Ada yang setengah-setengah, nanti ada yang sudah tua oleh Allah diambil kemampuannya, nanti ngejar rezeki itu. Kalau masih ada umur kan ada umur, ada rezeki. Mau ke dapur udah susah jalan, itu dari dapur kedatang dia, kakek lapar ya, mau kemana kakek? Mau ke dapur. Jangan kakek duduk aja, saya bawain. Datang tuh makan, misal tangannya udah enggak, misal ya, ada yang kayak gitu. Ini udah nggak terkendali. Allah tahu, karena ini pun dengan izin Allah. Datang yang nyuapin, kakek dah masuk. Lama-lama nggak bisa ngunyah. Kenapa kek? Udah saya telenin ya enggak? Wah, salah nih. Nggak bisa kesini tuh. Infus masuk. Akan datang satu saat waktunya selesai nih, kakek hidup, rezekinya juga selesai, berhenti aja infusannya. Ya. Ini ilmu yakin. Makanya yang paling mahal dari semua ilmu adalah ilmu yakin, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Alat ukurnya kalau prasangka benar, niat benar, cara benar, pasti tenang. Kalau niatnya ada salah, caranya salah, uangnya dikasih, tenang yang tidak dikasih. Ini kan sebentar lagi jualan ya. Kapan mulai akan jualan? Ini berarti siap-siap saya menghadapi masalah ya. Karena yang kuning-kuning ini kalau udah jualan tuh lihat wajah saya tuh seperti sasaran empuk ya. Semuanya jualannya sama, donat, tiap ketemu saya beli emang saya jadi radon. Tahu radon? Saja donat. Tapi nanti bisa dilihat ya, Ade nanti nggak punya apa-apa suruh jualan, ujungnya bekal punya tabungan. Masya Allah. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan?
Terima kasih sahabat sekalian. Jangan sampai yakin menghambat ikhtiar, jangan sampai gigihnya ikhtiar merusak keyakinan, ya. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau terhadap apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, hujamkan di hati ini hati yang hakul yakin padamu. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu merasa ditemani olehmu, sehingga tidak pernah merasa sendiri, tidak pernah merasa sepi. Golongkan kami ya Allah menjadi hamba yang selalu merasa ditatap olehmu, sehingga kami lebih sibuk dengan penilaianmu daripada penilaian siapapun. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang yakin dengan kokohnya perlindunganmu, sehingga kami tidak berharap bergantung kepada siapapun selain hanya padamu. Ya Allah, tampakkan dunia ini seperti yang Kau tampakkan kepada para kekasih-Mu, sehingga tidak menyilaukan kami, tidak memperbudak kami, tidak menggelincirkan hidup kami. Ya Allah, tampakkan akhirat, surga itu begitu menawan sehingga menjadi tujuan, dan tampakkan di hati kami ya Allah keyakinan perjumpaan denganmu adalah sesuatu yang terindah, sehingga hari demi hari yang tersisa dari hidup ini selalu menantikan pulang berjumpa denganmu. Ya Allah, wahai yang maha baik, jangan biarkan ada yang mencuri hati kami sehingga hati ini lalai darimu. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini sehingga kami melupakanmu. Jangan biarkan kami menjauhimu walaupun selangkah ya Allah. Jangan biarkan kami berpaling darimu. Jangan biarkan ada yang kami sandari dalam hidup ini selain hanya bersandar padamu. Jangan biarkan kami takut ya Allah selain takut jauh darimu. Takut tidak bisa pulang kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.